Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Qin Nan bertemu dengan Qin Yu di lantai 2 pavilion Wuji. Qin Yu ini mencoba mengolok-olok Qin Nan, akan tetapi Qin Nan malah membalikan penghinaan yang diberikan oleh Qin Yu. Qin Nan mengatakan kalau pil tempering body sudah membantu meningkatkan kekuatannya, hingga dia bisa menghajar adik Qin Yu dengan satu pukulan. Mendengar itu, Qin Yu menjadi marah. Dia berkata, "Kau sudah mengalahkan adikku." Qin Nan menjawab, "Adikmu itu, terlepas dari pertemanan kita yang sebelumnya, dia mendobrak pintuku, menghinaku, menyerangku, dan ingin mengambil pil yang aku miliki. Aku hanya memukulnya, jika aku tidak memikirkan masa lalu, aku pasti sudah membunuhnya." Qin Yu semakin marah, dia berteriak, "Bagus, karena perasaan masa lalu. Qin Nan, apa salahnya? Jika adikku ingin mengambil pilmu, kau itu cuma sampah, tidak ada gunanya kau memiliki pil body tempering." Qin Nan menjawab, "Kau dan saudaramu sama saja, tidak tahu malu dan menjijikan, melihat kalian membuatku muak." Qin Yu berkata, "Apa kau bilang? Coba katakan sekali lagi." Tanpa ragu, Qin Nan kembali berkata, "Apa kau ini orang yang bodoh? Aku bilang, kau itu seperti seekor anjing." Kemarahan Qin Yu sudah meledak, dia mengeluarkan kekuatannya, tangannya dikepalkan, dia berteriak, "Kau ingin mati?" Tiba-tiba, tekanan yang sangat kuat dirasakan oleh mereka berdua, suara penjaga pavilion terdengar, dilarang menggunakan kekuatan martial soul di dalam aula. "Qin Yu, jika kau berani melanggar peraturan, kau tidak boleh memasuki pavilion Wuji selama sisa hidupmu." Mendengar kata-kata penjaga pavilion membuat kemarahan Qin Yu menghilang. Dia menakupkan tangannya dan berkata, "Tetua Ying, maafkan saya, murid ini tidak akan berani melanggar peraturan pavilion Wuji." Dia melirik Qin Nan yang berada di belakangnya sambil berkata, "Kau beruntung kali ini, jangan sampai kau bertemu denganku, jika tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu, dan menghancurkan dantianmu. Akan ku buat kau lebih buruk dari sampah." Mendengar perkataan Qin Yu, Qin Nan menjawab, "Begitukah akan aku kembalikan kata-kata itu? Kau lebih baik tidak bertemu denganku. Selain itu, kau tidak perlu berlutut dan memohon kepadaku, karena aku tidak akan melepaskan orang yang tidak tahu malu sepertimu." Qin Yan kembali marah, urat di kepalanya sampai keluar, dia cuma bisa berkata, Kau tunggu saja." Kembali ke tujuan awal, Qin Nan datang ke pavilion Wuji. Dia berpikir, pertama-tama, kita lihat-lihat dulu teknik apa yang ada di sini. Dia melihat beberapa buku, salah satunya Ling Yun Step. Jika menggunakan teknik ini, bayanganmu tidak akan terlihat dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya teknik Jade Palem. Jika mempelajari sampai tahap akhir, telapak tanganmu akan lebih keras daripada giok, tidak dapat diserang oleh api dan air, tidak dapat ditembus oleh senjata, tekanannya sebanding dengan 9 banteng. Ada juga teknik Gusan Flying Sword, metode penggunaan tombak. Melihat banyak seni bela diri, Qin Nan berpikir, seni bela diri tingkat menengah memang kuat, lebih kuat dari seni bela diri tingkat rendah, tapi tidak cocok denganku. Sesaat Qin Nan melirik ke belakang, dia melihat buku yang sudah usang, itu adalah teknik Thunder Knife. Dengan teknik tersebut, serangan pedang akan sangat cepat, secepat kilat. Melihat teknik tersebut, mata Qin Nan langsung berbinar. Dia sangat menyukai teknik tersebut. Dia berpikir, saat aku berusia 16 tahun, aku menciptakan teknik bela diri pedangku sendiri. Tapi itu hanyalah tingkat rendah. Selain itu, aku mengalami jalan buntu, dan sulit ditingkatkan. Thunder Knife adalah seni bela diri tingkat menengah, dan kekuatannya luar biasa. Dengan ini aku bisa meningkatkan teknik bela diriku, dan ini sejalan dengan niatku. Cuaca sangat cerah, kembali ke sebuah kediaman. Qin Nan sudah sampai di depan kediamannya. Dia menatap pintu yang sebelumnya dihancurkan oleh Qin Lan, kini sudah diperbaiki. Tapi, Qin Nan terkejut. Apa yang sudah terjadi, dan siapa yang memperbaiki? Saat dia melamun, seseorang berkata, "Kau sudah kembali." Suara itu mengejutkan Qin Nan. Orang yang berkata itu adalah Qin Tian, patriark keluarga Qin, satu-satunya dari keluarga Qin yang mencapai ranah Xiantian, dan juga, dia adalah ayah dari Qin Nan. Dia berkata, "Kultivasimu sudah menerobos tahap body tempering." Qin Nan menakupkan tangannya. Dia menjawab, "Benar, terima kasih atas obat yang ayah berikan." Qin Tian berkata, "Meskipun 10 pil body tempering itu sangat kuat,
Tapi martial soulmu hanyalah level Huang tingkat 1, bagaimana kau bisa menerobos begitu cepat, hanya dengan 10 pil body tempering? Qin Nan dengan santai menjawab, aku hanya beruntung. Ayah, untuk apa kau datang ke sini hari ini? Dalam hati Qin Nan bergumam, Martial Soul God of War adalah rahasia terbesarku, aku tidak boleh membiarkan siapapun tahu. Bahkan jika itu adalah orang terdekat, itu bisa saja membahayakanku. Qin Tian berkata, pintumu hancur, bagaimana mungkin aku tidak datang, lain kali. Jika kau mendapat masalah, langsung saja beritahu aku, tidak ada yang bisa mengganggu anak dari Qin Tian. Qin Nan menegaskan, ayah, anak ini bisa mengatasi masalahnya sendiri. Qin Tian kembali berkata, sebenarnya aku kesini untuk memberitahumu, agar jangan depresi dan menyerah. Di masa depan, jika kau membutuhkan pil untuk kultivasimu, langsung datang padaku. Aku percaya, kau akan menjadi seseorang yang kuat di masa depan, dan bahkan menjadi orang terkuat. Qin Nan kembali menakupkan tangannya. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku minta, aku membutuhkan obat herbal, dan 100 pil body tempering. Tapi, jika kau bisa mendapatkan 200, atau bahkan 500 pil body tempering, itu akan lebih baik. Aku tahu permintaan ini terlalu banyak, tapi aku mohon, agar ayah bisa mengabulkannya. Qin Nan berpikir, jiwa God of War bisa menelan herbal, untuk meningkatkan levelnya. Tapi hanya dengan 10 pil body tempering, dia sudah meningkat dari level Huang tingkat 6 ke tingkat 7. Aku ingin tahu, dengan 100 pil, sejauh mana peningkatan God of War. Dan bagaimana kalau 200, atau bahkan 500 dan seterusnya, kembali ke Qin Tian, dia bertanya kepada Qin Nan, apa yang akan kau lakukan dengan pil body tempering sebanyak itu? Qin Nan kebingungan mencari alasan. Di saat itu, ayahnya kembali berkata, jika kau tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan bertanya. 500 pil body tempering, bukanlah jumlah yang sedikit. Aku tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Beri aku waktu beberapa hari. Aku akan memikirkan caranya. 3 hari kemudian, Qin Nan masih berlatih ditemani oleh Martial Soul God of War. Dia merasakan sesuatu yang bagus. Akhirnya, dia berhasil menerobos lapisan kedua body tempering. Body tempering dibagi menjadi 10 lapisan, dan setiap kali naik tingkat, kekuatan fisik akan diperkuat. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk dinaikkan, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Meskipun jiwa God of War sudah mencapai tahap Huang tingkat ke-7, kecepatan latihan Qin Nan menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun, untuk mencapai lapisan kedua body tempering, membutuhkan waktu 3 hari. Qin Nan berpikir, dapat dilihat, jalan kultivasi itu seperti mendaki puncak gunung. Semakin tinggi maka semakin sulit. Aku tidak boleh bersantai, dan harus terus berkultivasi. Berpindah ke aula pertemuan keluarga Qin, terlihat Qin Tian dan beberapa tetua berada di sana. Itu adalah tetua ketiga, tetua kedua, ada juga Qin Tieba, tetua besar keluarga Qin, dia juga ayahnya Qin Changkong. Qin Tieba berbicara, aku tidak tahu, kenapa Patriark mengumpulkan kami hari ini. Apa yang ingin kau lakukan? Kemudian meneguk minumannya, Qin Tian berkata, aku memanggil kalian semua hari ini, untuk memberitahu sesuatu. Atas nama Patriark, aku akan memberikan 1000 pil body tempering kepada Qin Nan, untuk membantunya berlatih. Mendengar itu, Qin Tieba langsung menyemburkan minumnya. Dia memukul meja di depannya. Qin Tian, apa kau gila? Kau ingin memberikan 1000 pil body tempering kepada sampah? Qin Tian berkata, karena tetua tidak setuju. Kalau begitu 500 pil tidak apa-apa. Qin Tieba berteriak, tidak. Aku benar-benar tidak setuju dengan masalah ini. Kau ingin memberikan 500 pil body tempering kepada anak sampah. Itu omong kosong. Tetua kedua berkata, Patriark, aku tidak setuju. 500 pil body tempering setara dengan sumber daya pelatihan murid keluarga Qin selama 5 bulan. Terakhir kali kau memberikan 10 pil body tempering, kami tidak mengatakan apapun. Tapi sekarang, 500 pil body tempering, itu jelas tidak mungkin. Tetua ketiga juga berkata, benar, untuk apa kita menghabiskan banyak sumber daya untuk diberikan kepada seorang sampah? Mendengar itu Qin Tian berkata, aku memanggil kalian bukan untuk berdiskusi. Tapi aku sudah memutuskannya, jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak memerlukan bayaran setiap bulan. Semuanya aku lakukan sebagai kompensasi untuk pil tersebut. Qin Tieba kembali berteriak,
Tidak, itu jelas tidak mungkin, kita tidak perlu melakukan apapun untuk sampah itu. Dia juga berpikir, tidak ada banyak stok pil body tempering yang tersisa di keluarga Qin. Sebenarnya aku berencana memberikan pil tempering body dalam jumlah besar untuk latihan Changkong. Jika 500 pil body tempering diambil oleh Qin Tian, bagaimana aku bisa memberikan pil untuk Changkong? Qin Tian menjadi marah. Dia mengeluarkan kekuatannya untuk menekan para tetua yang ada di sana, dan berkata, "Ini keputusanku, kalian semua kembali." Para tetua langsung terdiam, setelah merasakan tekanan yang diberikan oleh Qin Tian. Berpindah ke Qin Nan, dia sedang berlatih di kamarnya, kekuatan terus dikumpulkan olehnya. Dia berpikir, body tempering, meskipun secara keseluruhan, adalah meningkatkan kekuatan fisik, tetapi aku harus melakukan selangkah demi selangkah saat berlatih. Fisik seseorang terdiri dari daging, tulang, organ internal dan darah, semua itu harus ditingkatkan secara berurutan. Sekarang, dagingku sudah mengeras, seharusnya aku sudah bisa mengeraskan tulangku. Qin Nan kembali berlatih, untuk mengeraskan tulangnya, waktu berjalan. Akhirnya, Qin Nan berhasil menerobos ke tingkat 3 body tempering. Qin Nan merasa, martial soul level Huang tingkat ke-7, bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Qin Nan berpikir, apakah ayahnya bisa mendapatkan pil body tempering untuknya? Tapi, karena ayahnya sudah berjanji, dia pasti akan mendapatkan 500 pil body tempering. Itu pasti akan mengakibatkan beberapa masalah. Bagaimanapun, di mata semua orang, aku hanyalah seorang sampah, dengan martial soul level Huang tingkat 1. Kemungkinan besar, ayahku tidak akan bisa membawakan pil tersebut hari ini. Kalau begitu, aku akan pergi ke Gunung Longhu untuk berlatih teknik Thunder Knife. Peningkatan kultivasi saja tidak akan cukup, kita harus berlatih teknik bela diri, untuk mengeluarkan kekuatan tempur terkuat. Matahari bersinar, cuaca sangat cerah, terlihat sebuah pegunungan yang hijau dan indah. Seseorang berada di atas pohon, dia melompat dari pohon satu ke pohon lain. Itu adalah Qin Nan, dia sudah berada di Gunung Longhu dengan membawa sebuah pedang di punggungnya. Sesaat, Qin Nan berhenti di sebuah pohon. Dia melihat seekor kelinci, dia juga merasakan sesuatu yang datang mendekat. Itu adalah seekor ular, yang akan segera memangsa si kelinci kecil. Ular itu mendekat, di saat itu juga, si kelinci melompat. Akan tetapi ular itu sudah sangat dekat dan berhasil memangsa kelinci kecil tersebut. Qin Nan berpikir, ada banyak monster di Gunung Longhu, itu bagus untuk mempertajam seni bela diri. Teknik Thunder Knife berfokus pada kecepatan. Namun, ada juga momen dengan ledakan kekuatan. Jika ingin berlatih teknik ini, disinilah tempat terbaik. Qin Nan terus bergerak, mencari tempat yang paling sesuai dengan latihannya. Akhirnya Qin Nan sampai di tempat yang tepat, dia berada di sebuah air terjun. Qin Nan memulai latihan teknik Thunder Knife. Pedang mulai dihayunkan mengikuti instruksi yang ada dalam teknik tersebut. Akan tetapi, dengan latihan itu, Qin Nan merasa masih belum cukup. Dia mengulangi dan terus mengulanginya. Akan tetapi, dia masih merasa ada yang kurang. Qin Nan mengeluarkan martial soul, God of War. Dia mencoba menebas air yang ada di depannya. Airnya terbelah, itu kekuatan yang hebat. Akhirnya dia berhasil. Qin Nan terkejut. Inikah kekuatan sebenarnya dari Thunder Knife? Benar-benar sangat mengerikan. Saat asik berlatih, Qin Nan merasakan sesuatu datang mendekat. Dia melirik ke pinggir sungai. Di sana terdapat seekor harimau yang memandang Qin Nan, dan ingin memangsanya. Itu adalah macan putih. Monster itu berada di tingkat 3. Kekuatannya setara dengan kultivator yang berada di tingkat ketiga body tempering. Harimau itu mulai mendekati Qin Nan. Qin Nan hanya memandangi gerak-gerik harimau tersebut. Harimau itu meraung ke arah Qin Nan. Air liurnya menetes, kemudian harimau itu melompat, dan menerkam ke arah Qin Nan. Qin Nan yang sudah siap dengan serangan harimau, langsung menebasnya. Dengan mudah, harimau itu terpotong menjadi 2. Qin Nan berpikir, teknik pedang ini benar-benar sangat kuat. Aku takut, ini adalah peringkat teratas dalam teknik tingkat menengah. Namun, teknik yang berhasil aku pelajari baru sampai di tahap awal. Aku harus terus mempertajamnya. Qin Nan memasukkan pedangnya, sambil menatap harimau tersebut. Sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu yang mendekat, dan membuatnya menjadi waspada. Dia berpikir, apakah ada satu lagi monster yang datang?
Ternyata tebakannya benar, seekor monster gorila datang mendekat. Qin Nan menatap monster tersebut. Qin Nan tersenyum, dan mengeluarkan kemampuannya, menggunakan pukulan api yang sebelumnya digunakan untuk melawan Qin Lan. Monster gorila meraung, melihat ke arah Qin Nan yang melompat di atasnya. Mereka berdua saling beradu tinju. Benturan kekuatan terjadi, akan tetapi, kekuatan tinju dari monster gorila lebih besar dan lebih kuat dari tinju milik Qin Nan, dan membuatnya terpental. Qin Nan merasakan sakit, dia mencoba menyetabilkan dirinya. Melihat musuhnya terpental, monster gorila tidak tinggal diam. Dia melompat, dan mencoba menerkam ke arah Qin Nan.